Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Penyembelihan yang benar itu 3 urat yang mesti putus. Tenggorokannya, urat napasnya, urat makanannya itu. Kapan tidak putus itu? Biasanya lambat gitu hewan mati, Pak. Kalau mati sih, iya. Jadi yang memang menyembeli, kalau mati sih dan tidak lari sih ya cuma lambat gitu, karena ya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innallaha kataballahu alal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan untuk kita berbuat ihsan. Likulli syai', kepada segala perkara, termasuk berbuat baik kepada hewan. Bagaimana cara berbuat baik kepada hewan? 1. Asap pisau yang tajam. Ketika menyembeli, jangan pisau tumpul itu, jangan terlalu lama itu tidak mati, Pak. Usahakan dengan yang paling cepat mati, jangan tersiksa. Itulah sebabnya di urat napasnya dan di urat lehernya, di urat makanannya itulah diputus. Tidak boleh dimatikan dengan ditusuk misalnya, karena itu memperlambat kematian hewan. Tidak baik, Pak. Bayangkan itu Islam menyembeli pun disuruh memperbaiki cara menyembeli. Jadi saya kira kita semua yang sudah terbiasa menyembeli, insyaallah kita perhatikan cara itu. Yang kedua, bagaimana panitia mengadakan masak hewan kurban yang sudah dipotong. Saya kira tidak ada larangan, Pak, selama memang itu hal yang wajar dan memang proporsional untuk bisa dimasak. Karena hewan kurban itu bisa paling tidak kan dibagi 3. Ada haknya itu orang miskin, ada haknya sekitar masjid ini, ada haknya kita punya keluarga kalau kita yang berkurban. Maka posisi, coba bayangkan panitia, kita yang kerja, kita yang kelola, masa tidak punya hak untuk dimakan? Nah, orang Nasrani saja, Pak, orang Kristen, Hindu, Buddha, non-Islam bisa dikasih dagingnya. Masa orang Islam sendiri yang kelola sendiri itu tidak berhak? Boleh, Pak. Cuma tentu itu proporsional, artinya tetap sesuai dengan hal-hal yang wajar. Kira tidak, bukan di sesuatu yang dilarang. Tapi apalagi paling bagus kalau dia organisir dengan bagus. Ada penyampaian kepada pemilik daging kurban bahwa kita akan masak begininya, masak begininya. Saya kira
tidak ada saya kira yang keberatan selama itu masih wajar-wajar semua. Karena memang untuk mau dimakan, memang mau dimakan bersama. Yang penting jangan dihabiskan satu orang. Saya kira hal yang wajar, Pak, dan itu tidak ada larangannya yang saya ketahui, insyaallah. Iya. Apalagi kalau itu dibicarakan bersama dengan pemilik hewan, ya bahwa kita akan ambil mungkin, ya silakan Pak. Ya, 5 ekor Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan Ustaz, setelah disembelih sapi, kadang-kadang belum mati Ustaz, langsung dikuliti. Apakah haram menjadi makan? Iya. Terus kedua pertanyaan lagi, apabila kita baca Quran atau ayat 10 baik dan tidak, apa termasuk hadis itu? Gimana baca satu ayat Al-Quran dapat 10 baik dan dapat. Oh ya. Baik. Apakah membaca satu ayat Al-Quran itu 10 kebaikan merupakan hadis? Iya Pak. Jadi satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf. Ya. Jadi man kara, ya, kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan lam akul alif lam mim harfan, lakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Kata Nabi, saya tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa membaca ini alif lam mim 3 huruf, maka 1 kali 10 pahala Pak. Jadi 3 huruf 30 pahala minimal. Ada hadis lain, kalau dia baca sudah berudu 25. Ada juga menambahkan tidak bisa diketahui pahalanya itu orang baca Quran Pak, kalau tulus ikhlas. Hadis itu Pak, insyaallah. Mari kita sering, tidak usah berapa banyak, tapi ada waktu baca Quran dalam hidup kita, minimal setiap hari sedikit Pak. Pertanyaan yang kedua, sudah dipotong langsung dikuliti? Tidak bisa Pak, mati baru bisa dikuliti. Kalau sudah dipotong rebah belum mati, baru andripi-ripi itu sapia napotong apa itu bere-bere, nah tidak boleh Pak, tidak boleh. Hilang tong itu nanti bere-bere, jangan, tidak boleh itu. Dan itu kalau dimakan adalah termasuk najis. Binatang yang berpisah sepotong badannya padahal belum mati, yang berpisah itu Pak najis, termasuk bere-bereknya. Jangan, apapun jangan. Termasuk kalau belum mati, mompak biasa itu yang potong ayam nih, jangan lempar di air panas kalau belum mati. Jangan mati baru dikasih turun di air panas. Kalau bapak sudah potong langsung dibuang air panas, dia mati bukan karena dipotong, tapi dia mati karena air panas, bisa menjadi bangkai. Jadi binatang yang mati karena dipotong tadi, itu yang berpisah itu seperti dipotong tadi bere-bereknya, itu bangkai Pak. Bangkai itu haram. Kau makan bangkai dalam hidup Pak, berisiko dalam derita, berisiko di keluarga tak. Karena hurrimat alaikumul maita, termasuk memakan bangkai. Haram, langsung Allah haramkan itu. Ini banyak orang saya lihat yang datang itu tukang potong-potong karena tidak pernah belajar fikih memotong. Ini yang semangat dulu tapi tidak punya ilmu.
Ya, hati-hati Pak. Kasih tahu itu yang tukang potong dengan yang tukang apa itu? Tukang kulit itu, hati-hati. Hati-hati Pak. Jangan sampai kasih tahu memang ini panitia kurban, kasih tahu memang itu bagian kuliti. Bagian kuliti Pak, hati-hati. Nanti dikasih makan ki bangkai. Jangan semangat dulu. Mati pitu hewan baru bisa dikuliti, termasuk bisa dipotong. Biar mati dulu. Kalau ayam mati pi baru dikasih masuk di air panas, baru dicabut bulunya. Insyaallah. Iya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah berikan ilmu, kesadaran untuk kita paham itu insyaallah. Iya. Ada sering saya lihat begitu, jangan langsung dipotong. Tahan memang itu pisaunya, tangan. Tapi lebih bagus panitia itu, misalnya kita sewa bagian menguliti Pak. Kita biasa itu ambil dari orang profesional. Profesional cara mengulitinya, tapi tidak sesuai syariat, bahaya Pak. Bahaya. Jangan sampai terjadi begitu insyaallah. Iya. Yang lebih bahaya belum dipotong najual memang kulitnya. Itu lebih bahaya juga. Sebelum dipotong sapinya, nah terima memang harga kulitnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Saya kira seperti itu. Masih ada? Ada. Singkat saja Ustaz. Iya. Ada beberapa ceramah mengenai bacaan seorang pemotong. Iya. Ada yang mengatakan Bismillah itu sudah sah. Ada juga mengatakan harus disebutkan satu persatu nama si korban. Iya. Ada juga mengatakan kita ada kita. Di mana yang benar? Terima kasih Pak. Baik. Semua itu punya keterangan sebenarnya Pak. Saya kumpul juga ada buku yang saya tulis di buku fikih praktis kurban atau fikih praktis menyembelih. Semua itu benar. Paling sederhana bismillah. Jadi siapa menyembelih bismillah dia potong, sudah sah itu. Karena bismillah itu wajib. Sedangkan takbir itu sunnah. Bismillah Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu cuma sunnah. Bismillah wajib. Karena Allah itu melarang fala ta'kulu mimma lam yazkur ismallah. Jangan kau makan yang tidak disebut nama Allah. Haram hukumnya. Nama Allah mesti dihadirkan. Adapun bertakbir itu sunnah karena ada hadisnya. Terus menyebut nama itu boleh. Karena Nabi pernah berdoa begini. Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Nabi berdoa, ya Allah, dengan namamu engkau yang maha besar, terimalah kurbannya Muhammad. Berarti namanya disebut. Dan keluarganya Muhammad. Jadi boleh disebut itu namanya yang berkurban. Boleh juga tidak disebut Pak. Boleh tidak disebut. Apalagi yang berkongsi 7 salodudi kalau mau disebut semua. Salodudi Pak. Kalau memang 7 ada singkat itu mewakili 7. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minhum. Ya Allah, terimalah kurbannya semua yang ada namanya di 7 ini. Sudah. Cuma datang biasa masyarakat kalau tidak ada dengar ke namanya disebut tidak sah nanggap. Bisa juga kan ada itu yang sebut ke nama Pak ya di melalui mic. Sapi berikut 1 2 3 4
5, 6, 7. Ada tau mina pegang itu pak potong. Jangan pak pegang itu potong, pegang baca semua kodong kan nekre minne nuwe. Paling rendah itu yang tukang potong bismillah sudah sapa. Oh dia baca Allah Akbar bagus. Oh dia berdoa Allahumma taqabbal minhum. Terimalah yang ada namanya di situ yang 7 orang. Atau dia bilang kalau bapak ada namanya di situ Allahumma taqabbal minni wa minna. Ya Allah terimalah dariku dan dari kami semua. Itu sudah sah. Sudah sah. Terus baca doa iftitah. Doa iftitah yang dimaksud di situ adalah yakni inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sebenarnya itu bukan doa iftitah, cuma mirip. Kalau doa iftitah itu pak yang benar tidak ada kata inni, tidak ada kata inni. Langsung saja wajjahtu wajhiya, saya perhadapkan wajahku. Kalau baca menyembelih hewan inni wajjahtu, inni wajjahtu. Kalau doa iftitah tidak ada inni, langsung wajjahtu. Dia mirip tapi tidak sama. Jadi sebenarnya bukan doa iftitah, mirip satu huruf saja bedanya itu. Inni dengan tidak pakai inni. Ya, ada yang saya tulis itu pak. Ada 5 doa menyembelih di situ. Bisa bapak baca itu salah satunya. Bisa dibaca satu. Tapi minimal bismillah sudah sah. Sudah sah itu pak. Saya kira begitu. Insyaallah ya. Dan terlalu panjang ini pembahasannya. Yang pokok ada mina mata di situ. Insyaallah ya. Saya kira cukup dulu. Barakallah. Semoga Allah berikan berkah bagi kita semua. Allahumma allimna ma yanfa'una wa yanfa'una ma 'allamtana. Allahumma rzuqna rusyda. Bimbing kami hidup kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.